Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya satu-satu. Pertama, Pradinta, Hadir, Bu. Reza, Hadir. Cika. Hadir. Oke, sekarang kita pembelajaran materi tentang hari kiamat. Ada yang tahu apakah itu hari kiamat? Enggak ada, Bu. Oke, hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Nah, hari kiamat dan hari pembalasan itu ada di Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Nah, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Lalu diyakini oleh setiap umat. Karena kenapa? Karena hari kiamat itu ada di hari kiamat itu harus kita yakini setiap umat Islam. Makna hari kiamat adalah hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang, dan ada di Quran surat Al-A'raf ayat 187. Tanda-tanda hari kiamat pertama itu, tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu, pertama, hamba sahaya wanita melahirkan anak majikannya. Ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki, atau dia tuh memakai alas kaki cuma sebelah saja, kembali berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi dan sebagainya. Lalu tanda-tanda yang besarnya itu, tanda-tanda hari kiamat yang besar, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya malam yang panjang dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi kalau misalnya hari kiamat besar itu dia akan habis, maksudnya dunia tuh akan habis seluruhnya gitu, nggak ada yang tersisa, dan hari kiamat itu datang kapan saja. Oke, selanjutnya hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat menurut Al-Quran itu ada dua, kiamat sugro kecil dan kiamat kubro besar. Apakah kiamat sugro itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke, Ibu sampaikan ya. Kiamat sugro atau kecil ialah datangnya kematian yang menimpa setiap makhluk hidup. Setiap makhluk, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada di Quran surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut wal innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Lalu kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Dan hari kiamat itu ada di dalam teori alam. Di dalam teori ilmu alam, di dalam teori ilmu alam itu ada dua bagian. Pertama, teori menurut geologi, kedua menurut teori fisika. Menurut geologi, hari kiamat ialah daya tarik matahari terhadap bumi berkurang sehingga menyebabkan posisi bumi bergeser keluar dari jalur rotasinya. Nah, akibatnya itu kayak seperti putaran bumi semakin cepat, terus abis itu juga seperti meteor yang menyala lalu hancur. Nah, kalau misalnya menurut teori fisika, saat ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, tidak ada angin dan awan. Nah, itu seperti contohnya itu tidak ada angin, maksudnya tidak ada angin dan awan, sehingga hujan itu tidak ada turun gitu. Jadi cuman udah nggak ada angin, nggak ada awan, hujan juga nggak turun. Biasanya kan kalau misalnya hujan turun itu kan, kalau hujan mau turun itu kan pasti ada ciri-cirinya, awannya gelap gitu, ada anginnya kencang. Ini nggak ada angin, nggak ada awan gitu kan. Lalu contohnya itu seperti gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung, air laut pasang surut naik
pasang surut naik air laut gitu. Oke, selanjutnya periode hari akhir. Nah, setelah alam semesta hancur, dalam kehidupan semua makhluk berakhir kan, pasti hancur semuanya. Allah akan menghancurkan makhluk hidup nanti ketika sudah Allah hancurkan, lalu Allah bangkitkan lagi. Nah, mulailah di situ manusia itu menjalankan tahapan kehidupan barunya di proses menuju alam bako. Tahapan tersebut dapat dijelaskan yaitu pertama yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu sudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadinya hari kebangkitan seluruh makhluk dari alam kuburnya. Jadi Allah itu mematikan makhluk hidup. Allah sudah menghancurkan makhluk hidup, semua alam semesta sudah Allah musnahkan, tapi Allah bangkitkan lagi dari alam kuburnya. Itu ada di Quran surat ibu lupa ininya, ada di surat Yaum, yang artinya itu pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu alam mahsyar. Nah, maksudnya Yaumul Hasyr itu proses dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu yang berbunyi wahasyaronahum falam nughadir minhum ahad, yang artinya dari kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi Allah akan mengumpul seluruh manusia, tidak ada seorang pun yang Allah tinggalkan. Nah, yang selanjutnya yaumul hisab dan yaumul mizan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab. Setiap amal baiknya, amal buruknya, Allah akan timbangkan itu. Nah, Allah udah timbangkan, Allah hitung perbuatannya selama di dunia. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang dizolimi. Jadi semua adil dan dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuh pun juga akan menjadi saksinya. Jadi kita nggak bisa bohong karena seluruh anggota tubuh kita itu akan berbicara gitu. Itu ada di Quran surat An-Nur ayat 24. As-sirat yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi menuju ke neraka ataupun ke surga. Lalu yaumul fasal dan jaza. Fasal itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Jaza adalah hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Lalu selanjutnya tanda-tanda penghayatan terhadap iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Tanda-tandanya itu beriman kepada hari akhir akan menimbulkan rasa tanggung jawabnya, yaitu merasa bahwa hidup itu kita selalu mengingat dunia dan akhirat. Jadi tidak mengingat dunianya saja, cuman juga kita mengingat akhirat. Kita akan selalu memperbaiki diri untuk mempersiapkan nanti di akhirat, karena kita tidak tahu kapan kita mati, karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Dan yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwa manusia sudah diberikan banyak nikmat dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuatnya akan dipikirkan terlebih dahulu sesuai tidaknya dengan norma-norma agama. Jadi kalau kita mengimani hari akhir, kita mempelajarinya, kita mengingatnya, kita akan ketika kita mau berbuat yang tidak seharusnya, kita akan berpikir dulu gitu kan, sebelum kita melakukan itu. Ini baik nggak ya, ini buruk nggak ya, kalau buruk saya tinggalkan nih gitu. Terus yang terakhir, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal solih meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi.
Coba selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, membiasakan hidup hati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawabannya ketika di kemudian hari akhir nanti. Nah, yang kedua, tidak menunda-nunda beramal saleh. Jadi kalau misalnya kita ingin beramal saleh, ingin bersedekah, jangan ditunda-tunda, segera laksanakan. Yang ketiga, segera bertaubat sebelum ajal tiba, karena tidak seorang pun mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Jadi, jika kita mempunyai masa lalu yang harus kita perbaikilah segera mungkin. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kelima, menyadari bahwa azab di akhirat sangat pedih dari Allah dan abadi maksudnya. Jadi azab itu di akhirat itu sangat pedih dan abadi, bakal akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir nanti. Oke, cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apa? Tidak. Oh, tidak. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham semua ya. Oke. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang Ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Semangat terus belajarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.